bisa kita cukupkan. Terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan yang meriah untuk pasangan pasangan 03 Lina Rama diberikan kesempatan. Iya, terima kasih. Berbicara SPT dalam angka, pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,81%. Terus dengan laginya pertumbuhan ekonomi seperti itu, apa langkah Lina Rama? Lina Rama lebih mengedepankan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat. Kita sudah mengidentifikasi kultur Gula Barat itu lebih ke lumbung pangan dan tanaman hortikultura. Kultur Seram Timur itu adalah nelayan ikan jurung. Nah, untuk nelayan kita akan memberikan pengadaan rompong. 3 kakak itu 1 rompong dan pihak swasta bisa membeli. Petani bisa meraup keuntungan dari situ dan sebagiannya juga dia bisa menjual untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Karena kita lebih mengedepankan adalah program-program yang padat karya ataupun swakelola selaras dengan kebijakan nasional. Lalu kita akan lebih mengutamakan program-program kecil. Karena pendekatan proyek besar itu adalah keuntungan, sementara pendekatan program-program itu adalah pemanfaatan kepada masyarakat. Untuk itulah masyarakat kita jangan sebagai objek pembangunan, tetapi harus sebagai subjek pembangunan. Yang berikutnya untuk wilayah Gula Barat, kita akan lebih mengalokasi akan anggaran pada dinas pertanian yang lebih agar bisa memberikan mereka bibit dan tanaman pupuk. Ketahanan pangan mereka bisa untuk menghidupi kebutuhan pangan. Baik, terima kasih. Waktu Anda selesai. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu, sesi 2 dinyatakan selesai dan kita akan masuk pada sesi 3. Di sesi 3 ini ada tersedia amplop yang berisi 5 amplop. Berdasarkan peraturan dari panelis dan kesepakatan dari KPU, moderator secara langsung akan membaca satu persatu dari semua amplop yang ada ini. Kami mohon izin dari pasangan calon dan Bapak Ibu panelis. Ini masih tersegel dengan rapi dan saya akan membuka amplop yang pertama. Perlu kami sampaikan bahwa di sesi 3 ini Bapak Ibu akan diberikan waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab. Soal yang pertama, pertanyaan pertama, karakteristik wilayah Kabupaten Seram bagian timur terdiri dari pulau-pulau. Kondisi ini memerlukan konektivitas interinsuler dan antar wilayah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif serta berkelanjutan. Di samping itu, penataan tata ruang wilayah perkotaan menjadi hal yang penting juga untuk diperhatikan. Apa konsep dan strategi Bapak Ibu dalam meningkatkan infrastruktur telekomunikasi, transportasi antar pulau yang berperi kemanusiaan, serta penataan wilayah perkotaan sebagai pusat pemerintahan? Kesempatan pertama diberikan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung dari bicara. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan konektivitas, itu berbicara soal perhubungan baik itu darat, laut, dan udara. Nah, oleh karena itu kita di Kabupaten Seram bagian timur kita punya, khusus untuk pulau-pulau yang tadi disampaikan oleh moderator, bahwa kita punya 3 transportasi, sebenarnya 4. 1 itu adalah feri yang namanya Bobot Mesiwan, itu pemerintah daerah sudah kembalikan kepada pemerintah pusat. Nah, itu kemudian kita terjadi kekosongan. Yang berikut adalah ada 3 kapal swasta yang kemudian beroperasi di Kabupaten Seram bagian timur untuk melayani masyarakat kita yang ada di pulau-pulau, terutama yang ada di Pulau Teu, Kisui, Watubela, Kilmuri, Gorong, dan seterusnya. Itulah kemudian saya dan Pak Fahri berkomitmen untuk ke depan harus peningkatan armada soal perhubungan laut ini, Bapak Ibu sekalian. Karena kita punya pelabuhan yang sudah cukup, tapi kemudian kapal apa yang kamu mau sandar? Karena pemerintah daerah tidak bersedia
menyiapkan soal transportasi yang kemudian melayani masyarakat kita yang ada di laut hari ini. Saya persilakan Pak Bupati, silakan. Komunikasi dan akses internet juga jadi perhatian kami. Internet akan kami adakan di setiap kecamatan sebisa mungkin di desa, karena sekarang ada akses internet langsung ke satelit. Yang penting semua masyarakat di Kabupaten Seram bagian timur bisa terhubung lewat komunikasi dan dapat mengakses internet. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, pasangan nomor urut 3 Nina Rama diberikan kesempatan. Waktu 1 menit 30 detik. Pemerintahan ini sustainable. Kompas peletakan dasar pertama adalah 5 tahun sampai 25 tahun. Sementara kita sudah melewati 2 pemerintahan, 3 pemerintahan. Di angka periode 15 tahun. Mestinya pemerintahan mufakat itu harus mendorong majunya pertumbuhan. Tetapi ini malah jatuh ke bawah. Insya Allah Nina Rama terpilih. Nina Rama akan memfungsikan bobot masiwangnya mangkrak, jembatan air nanam rusak, jembatan Arkasar tidak difungsikan. Itu semuanya kita akan fungsikan agar konektivitas, aksesibilitas antar kepulauan Kabupaten bagian timur adalah geografis. Inilah yang akan kami sinkronkan dan memberikan kepercayaan kepada Menteri Perhubungan, karena bobot masiwan itu miliarnya puluhan miliar rupiah. Sudah tidak menjadi kepercayaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan Kabupaten Seram bagian timur. Inilah pekerjaan berat bagi Nina Rama. Kelak kami akan memperbagi itu semua. Terkait dengan infrastruktur, kami pun akan berusaha dari infrastruktur menjadi perhatian pasangan Nina Rama. Yang pertama dari air nanam ke Kilmuni, dari Bula ke Werinam. Terima kasih, waktu Anda selesai. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, pasangan nomor urut 1 akan memberikan tanggapan atau jawaban. Baik, terima kasih. Ingin kami sampaikan bahwa Kabupaten Seram bagian timur hampir sekitar 40% penduduk Seram bagian timur berdiam di area pulau-pulau. Strategi kami ke depan, yang sekarang ini transportasi yang kami sudah mulai buka, mulai dari Kabupaten Seram bagian timur sampai ke Arnanam. Di sana itu menjadi tempat terakhir setiap transportasi, terutama ferry, untuk bisa memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat sampai di Goro, Kesui, dan Teo. Kami kemarin sudah melakukan komunikasi dengan pihak swasta untuk membantu mempermudah transportasi kami. APBD juga sudah memberikan subsidi kepada beberapa transportasi kepada Speed untuk mempermudah masyarakat dari desa, dari pulau masuk ke Arnanam. Kemudian untuk transport, untuk komunikasi, di zaman pemerintahan kami ini kami sudah membangun sekitar 49 tower BTS. Tower BTS ini mempermudah komunikasi, memang masih sistemnya data, belum visualnya belum bisa. Visual ini insya Allah pada akhir tahun ini ada pembangunan 2 tower, yaitu tower reporter radio yang ada di Farang dan di Danama. Insya Allah ini sudah mempermudah, ini menjadi link untuk bisa ada komunikasi. Terima kasih Pak, waktu Anda selesai. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya Bapak Ibu, pemirsa dan hadirin sekalian, saya akan membuka amplop yang kedua untuk pertanyaan kedua, dan kesempatan yang pertama akan diberikan oleh Nina Rama untuk memberikan jawaban. Mohon untuk ketiga paslon bisa mendengar dengan baik. Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali Kabupaten Seram bagian timur. Dampak real yang dihadapi masyarakat adalah sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Apa konsep yang dapat Bapak Ibu tawarkan dalam menyelesaikan masalah ini? Nina Rama diberikan kesempatan 1 menit 30 detik terhitung saat berbicara. Pandemi bukan saja krisis kesehatan, tetapi juga kontribusi angka kemiskinan, yaitu krisis ekonomi. Untuk menumbuhkan laju pertumbuhan ekonomi, Nina Rama terpilih lebih menggerakkan
ekonomi masyarakat. Kita lihat para petani, para nelayan, ini yang akan kita berdayakan. Kita akan memberikan kelebihan pupuk, kelebihan bibit, terus para nelayan juga. Lalu kita akan lebih banyak ke program-program padat karya swakelola untuk melajunya pertumbuhan ekonomi. Salah satu contoh lagi, terminal bola yang lagi mangkrak itu waktu zaman pemerintahan terdahulu aktif. Besok kita akan menyaksikan karena investor berbicara investor bukan investor besar-besar tetapi investor kecil, masyarakat masuk ke dalam terminal memperbaiki dan memberikan gratis retribusi, memberikan gratis ruko-ruko, mereka bisa berjualan. Disitulah terjadi interaksi antara penjual dan pembeli, maka alat transaksi uang berputar di situ untuk lajunya pertumbuhan ekonomi. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup? Baik, cukup ya. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan Dina Rama. Selanjutnya, kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Dipersilakan. 1 menit 30 detik terhitung berbicara. Terima kasih, Pak. Tenai penampilan pasti pertama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mentaati seluruh aturan yang berhubungan dengan penanganan COVID itu sendiri. Memberikan sosialisasi tentang kesadaran akan kebersihan sehingga masyarakat bisa berhati-hati dalam. Dan yang berikutnya adalah menjaga jarak daripada setiap orang. Yang berikut untuk masalah pendidikan, karena Kabupaten SBT ini mempunyai sistem yang belum bisa seperti daring, maka ada kunjungan-kunjungan dari para guru kepada para guru untuk mendatangi para anak didik. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi diarahkan kepada bantuan-bantuan sehingga ada peningkatan daya beli masyarakat terhadap. Ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BLT atau bantuan yang selama ini diberikan kepada masyarakat di pasar, yaitu sebesar 2 juta rupiah untuk masyarakat. Dengan demikian, maka kita akan bertahan dalam pandemi COVID ini dalam sistem pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan persoalan situasi dan kondisi dalam kondisi pandemi, memang pemerintah daerah lewat program-program berupa bantuan-bantuan langsung daerah, UB, dan bantuan-bantuan penguatan modal usaha lainnya yang kami lakukan ini untuk menjaga kondisi perekonomian yang ada di Kabupaten Serang bagian timur. Terima kasih Pak Mukti. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kepada pasangan nomor urut 02 dipersilakan. 1 menit 30 detik. Terima kasih. Dalam bidang kesehatan, kami akan melakukan upaya pencegahan dengan membuat pembatasan-pembatasan yang sesuai, yang dibutuhkan, tergantung zona di mana Kabupaten SBT berada. Nah, pembatasan-pembatasan itu tujuannya untuk menghambat penyebaran COVID. Seperti untuk kerja di kantor, kita akan membuat pembatasan-pembatasan apa yang selama ini juga sudah dilakukan, seperti bekerja dari rumah dengan tetap memastikan agar kinerja pelayanan publik tetap terjaga. Yang kedua soal pengobatan, pemerintah daerah berkomitmen kami kalau terpilih untuk menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat saat mengalami atau positif COVID, alat pengaman, dokter, dan komitmen anggaran. Di bidang ekonomi, kami juga akan memperkuat ekonomi keluarga dengan mengajak mereka untuk menghidupkan lahan pekarangan untuk menanam bahan-bahan makanan sekaligus memberi bantuan-bantuan kepada ekonomi mikro. Dalam bidang pendidikan kita memanfaatkan teknologi, kita bisa melakukan pembelajaran kegiatan belajar mengajar jarak jauh menggunakan internet dan teknologi lainnya. Terima kasih. Cukup? Ya. Baik. Tepuk tangan yang meriah untuk pasangan Pram dan Bapak Ibu hadirin serta pemirsa sekalian dan ketiga pasangan calon. Selanjutnya saya akan membuka pertanyaan di amplop ketiga. Masih dalam mekanisme dan cara yang sama. Soal ini mohon untuk didengar oleh ketiga pasangan calon. Ketersediaan anggaran dalam suatu wilayah kabupaten sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik.
pajak, PAD dalam APBD seharusnya terus meningkat, sementara rasio dana transfer seharusnya menurun untuk mengukur laju kemandirian suatu daerah. Jika Bapak Ibu terpilih sebagai bupati atau wakil bupati, bagaimana bentuk pengelolaan dan pemanfaatan dana transfer DAU dan DAK di samping PAD dalam kerangka membangun strategi anggaran yang akuntabel dan pro rakyat. Kesempatan pertama diberikan kepada pasangan Adil. Pasangan Adil insya Allah kalau terpilih menjadi bupati, maka yang pertama kami lakukan adalah kami dalam rangka mendorong pendapatan asli daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka sumber-sumber penerimaan daerah itu harus betul-betul digenjot. Kemudian APBD lewat DAU maupun DAK itu kemudian kami kelola secara maksimal dengan memangkas belanja-belanja yang tidak bermanfaat, belanja dinas dan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, tapi konsen dalam rangka penguatan modal usaha masyarakat, paling tidak pertumbuhan ekonomi masyarakat insya Allah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Kami menyadari betul bahwa kondisi Kabupaten Seram Bagian Timur dari 2015 pendapatan asli daerah kami cuma 25 miliar sekian. Sekarang APBD kita di bawah kepemimpinan kami 4 tahun, pendapatan asli daerah kami sudah mengalami peningkatan menjadi 39 miliar. Memang kami terbentur persoalannya yang pertama kaitannya dengan regulasi tentang Galian C yang menjadi kewenangan sekarang provinsi, kemudian perikanan yang menjadi kewenangan ini sangat mempengaruhi tingkat penerimaan daerah kami. Tapi jujur dengan APBD kami yang setiap tahun mengalami peningkatan, berdasarkan laporan cuma tahun ini baru mengalami penurunan yang luar biasa akibat dari konsentrasi pendanaan APBD khususnya ini untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Untuk itu diharapkan kepada semua daerah. Terima kasih, waktu Bapak selesai, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya pasangan 02 Paham diberikan kesempatan. Yang investasi kita Sumber PAD bagi daerah bisa dari pajak, retribusi, atau laba BUMD. Yang perlu kita lakukan untuk membangun kemandirian daerah adalah memastikan agar sumber-sumber pendapatan daerah itu kita tingkatkan dengan 2 upaya, intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi kita lakukan dengan memastikan, sebutlah pajak sebagai contoh, memastikan agar data objek pajak, wajib pajak itu benar-benar sudah maksimal kita dapatkan sehingga tidak ada potensi pajak yang kita sia-siakan. Kalau itu kita lakukan, pendapatan kita akan bertambah. Begitu juga dengan retribusi. Lalu upaya yang kedua adalah ekstensifikasi. Sampai sekarang BUMD belum memberikan kontribusi apa-apa bagi penambahan PAD bagi daerah. Ke depan kita bisa membuat BUMD yang dapat mengelola potensi yang bisa mendatangkan pendapatan bagi daerah, dan kita memastikan BUMD kita dikelola oleh profesional, jauh dari kepentingan politik praktis, sehingga daerah dapat merasakan manfaatnya dengan pendapatan yang bertambah terus-menerus. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Selanjutnya, yang paling penting adalah bahwa kerjasama antara Bupati dan Wakil Bupati, kerjasama antara DPR dan Eksekutif dan Legislatif, dan komunikasi kita harus intensif dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat. Itu yang paling penting. Terima kasih, waktu Anda selesai. Berikan tepuk tangan untuk pasangan nomor 2. Selanjutnya, pasangan 03 diberikan kesempatan. Yang pertama, kita harus pahami dulu bahwa fungsi dari pemerintahan bukan fungsi pendekatan keuntungan. Lalu sumber dana itu ada 2, melalui APBD dan melalui swasta. APBD adalah stimulus ekonomi, adalah APBD, turunannya ke bawah adalah program yang dieksekusikan oleh masyarakat. Kami sudah pendataan untuk wilayah Gula Barat itu kita akan membuat satu badan unit, yaitu UPTD khusus di bidang pertanian, untuk memutus rantai kendali agar petani-petani keluhan bermasalah terkait dengan pertanian tidak lagi ke dinas pertanian, tetapi lebih UPTD pertanian. Berikutnya hasil petani mulai dari sayur mayur, tomat-tomat cili-cili,
Kita sasarannya pasar Papua dan Papua Barat. Selain menghidupi kebutuhan pangan SPT, kita juga akan lebih mengekspand ke pasar Papua dan Papua Barat sehingga PAD kita bisa tercukupi. Karena dinas pendapatan dan dinas keuangan harus dipisahkan agar geliat dinas pendapatan terukur. Baik, terima kasih pasangan 03, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa serta paslon yang saya hormati. Selanjutnya saya akan membuka amplop keempat untuk soal nomor 4. Mohon perhatian lagi untuk ketiga pasangan calon. Baik. Kabupaten Seram bagian timur memiliki berbagai ragam budaya. Di antaranya adalah budaya penangkapan ikan yang menggunakan tali kor atau oleh masyarakat SPT, terutama di Watu Bela Kesuri Teor atau Wakate, menyebutnya dengan skeur. Kebiasaan penangkapan ikan dengan metode ini telah berlangsung kurang lebih 90 tahun. Bagaimana cara Bapak Ibu mempertahankan budaya dan tradisi ini dalam meningkatkan produktivitas usaha penangkapan sekaligus mempromosikan budaya ini di tingkat nasional maupun internasional. Kesempatan pertama diberikan kepada pasangan 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kaitan dengan perikanan tadi yang kemudian akan menjadi tempat wisata yang tadi disinggung oleh yang masyarakat lokal itu disebut sebagai sikeu, itu adalah aset daerah ini yang kemudian harus dikembangkan ketika Fahri Usnati dan pilihan terpilih. Kenapa itu terjadi di daerah-daerah misalnya di Teor, di Kisui, Watu Bela dan Teor, itu kemudian akan kita jadikan wisata untuk kemudian masyarakat yang akan melihat itu menjadi potensi yang baik. Dan yang berikut adalah kita akan identifikasi dengan baik seluruh potensi laut kita, seluruh potensi daerah kita untuk bagaimana ketika Fahri Usnati dan pemilihan terpilih itu akan kita perintahkan kepada OPD terkait untuk kemudian melaksanakan secara teknis. Saya silakan Pak Bupati lagi. Budaya penangkapan ikan ini unik, sehingga pasti akan kita lestarikan dan kita akan siapkan anggaran yang cukup untuk pelestarian itu, sekaligus menjadikannya sebagai bagian dari yang akan kita promosikan, ya, bisa dikunjungi oleh wisatawan dan bisa kita jadikan event kabupaten, provinsi, bahkan juga nasional dengan dengan perencanaan yang baik. Ini akan membuat para investor tertarik melihat potensi perikanan kita di Seram bagian timur. Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Baik, tepuk tangan yang meriah untuk pasangan paham. Selanjutnya pasangan 03, Nina Rama diberikan kesempatan. Baik, terima kasih. Sungguh kami pahami bahwa cara penangkapan ikan boleh saya katakan tradisional, bernambah khasana budaya. Ini pun merupakan salah satu kearifan lokal yang perlu kami tingkatkan. Itu bukan saja terkait dengan tali kor yang ada di Kisui di sepanjang daerah Seram Timur, seperti penangkapan ikan lewat seru dan lain-lain sebagainya. Ini pun kita tetap meningkatkan. Nah, inilah merupakan khasana budaya lalu kita kembangkan, dan yang tadi kami katakan bahwa itu nantinya merupakan kearifan lokal yang perlu kita tingkatkan dan merupakan budaya penangkapan ikan dari setiap daerah yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Saya kira itu yang perlu saya. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Nina Rama. Selanjutnya pasangan Adil diberikan kesempatan. Terima kasih. Yang ingin kami sampaikan bahwa penangkapan ikan dengan sistem tali kor ini merupakan budaya yang sudah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu oleh para leluhur-leluhur kami. Memang harus dipahami bahwa kondisi saat ini penangkapan ikan tradisional seperti ini makin berkurang. Tapi kami berharap mudah-mudahan kami terpilih nanti. Harus ini kami dorong untuk segera pembentukan lembaga adat dalam rangka menjaga lingkungan laut, sehingga cara penangkapan ikan dengan ramah lingkungan seperti ini cukup bermanfaat untuk kelangsungan generasi kita pada yang akan datang. Saya mau sampaikan bahwa dulu pada saat penangkapan ikan dengan tradisional tali kor,
yang tadi disampaikan luar biasa ikan berlimpah di SPT. Tapi ketika mulai dengan penangkapan modern dengan potasium cyanida, makin dari hari ke hari potensi ikan kita berkurang. Kami berharap ke depan harus ada ketegasan kepastian hukum terhadap orang yang menggunakan potasium cyanida. Kita semua melemagakan kearifan lokal yang berlaku di Kabupaten Seram bagian timur kaitannya dengan penangkapan ikan yang ramah lingkungan seperti ini. Seperti itu. Masih ada waktu? Cukup? Baik, tepuk tangan yang meriah untuk pasangan Adil dan Bapak Ibu pasangan calon hadirin serta pemirsa sekalian. Kita masuk pada soal terakhir, amplop terakhir di sesi 3 ini. Dan saya akan membuka. Baik, mohon untuk diperhatikan pasangan paslon 1, 2, dan 3. Kasus penderita gizi buruk terus menyerang para anak di bumi Itawotu Nusa. Oleh sebab itu, perhatian pemerintah dalam memperbaiki problem ini harus menjadi prioritas. Begitu pemberitaan salah satu media Februari 2020 di Provinsi Maluku. Apa konsep yang Bapak Ibu tawarkan guna mengatasi masalah ini? Kesempatan pertama kepada pasangan 03 Nina Rama. Terkait dengan gizi buruk, karena saya adalah calon bupati perempuan, saya mungkin lebih pakai pendekatan intuisi saya dan kepekaan naluri seorang perempuan. Saya sebagai bupati, saya akan lebih mengintens kunjungan akbar kepada kepala dinas serta staf, sering ke kampung-kampung, karena disitulah kita akan melihat secara langsung apa yang terjadi terjadi di tengah-tengah masyarakat, apalagi terkait dengan ibu hamil dan anak. Untuk itu ada sosialisasi kesehatan bagi staf dinas kesehatan. Itulah gunanya bupati dibantu oleh para OPD dinas terkait akan memfungsikan pengetahuan kedisiplinan ilmunya untuk memberikan sosialisasi kesehatan buat ibu hamil dan anak. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk mengatasi gizi buruk ini terkait dengan pelayanan, sehingga di Narama terpilih pelayanan kesehatan mulai dari desa sampai ke kecamatan itu kita tetap perhatikan terkait dengan posko-posko yang ada di setiap desa-desa yang sampai saat ini kekurangan tenaga medis. Insya Allah di Narama jadi kita akan benahi tenaga medis di posko-posko yang tersebar di Kabupaten Seram bagian timur untuk mampu menjawab atau mengatasi. Terima kasih waktu Anda selesai. Tepuk tangan untuk Nina Rama. Selanjutnya pasangan nomor urut 1 diberikan kesempatan. Terima kasih. Ingin kami sampaikan bahwa memang dari berbagai survei terutama BPS tentang harapan hidup masyarakat Pari Kabupaten Seram bagian timur ini masih cukup menurun, sehingga kami berharap ke depan untuk mengecil tingkat kematian bayi, maka hal yang perlu menjadi tugas pertama adalah memberikan memberikan bantuan kepada warga masyarakat terhadap bantuan-bantuan yang sifatnya dalam rangka meningkatkan gizi. Hal yang berikut adalah memberikan semua bidang-bidang desa agar setiap triwulan sampai setiap minggu harus memberikan laporan tentang kondisi bayi yang ada di daerah. Memang kadang-kadang masyarakat Kabupaten Seram bagian timur kadang-kadang merasa gengsi untuk menyampaikan bahwa anaknya kekurangan gizi. Maka kami berharap ada kerjasama antara kepala desa dan bidang desa di lapangan untuk mengcek sejauh mana perkembangan gizi buruk dari masing-masing daerah. Kalau ini kita lakukan pertama kampanye gizi, itu kita lakukan. Kemudian pendanaan fasilitas lain kita berikan. Kadang-kadang dari gizi buruk ini mempengaruhi banyak faktor, Pak. Faktor yang pertama adalah perkawinan dini. Faktor yang berikut adalah sering tidak keterbukaan dalam memberikan informasi. Dan banyak persoalan-persoalan lain yang sering kami temui di. Terima kasih. Pak, waktu Anda selesai. Kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya, pasangan paham diberikan kesempatan. Terima kasih. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi ukuran dan lokus masalah.
Kalau identifikasi kita tentang masalah jelas, lokusnya jelas, maka hal berikutnya adalah membuat perencanaan yang detail. Yang saya masukkan dengan detail adalah apa yang kita jadikan sebagai upaya atau langkah mengatasi gizi buruk itu harus tepat lokusnya. Jadi kita tidak cukup merasa puas hanya dengan judul kegiatan penanganan gizi buruk, tapi lokusnya harus sesuai sehingga apa yang kita harapkan dari pengentasan gizi buruk bisa tercapai. Lalu mengaktifkan pustu-pustu yang berada paling dekat dengan lokus masalah. Masih banyak pustu kita dari jumlah yang begitu besar tidak ada tenaga medisnya. Ke depan ini akan kita adakan dan kita jadikan sebagai garda paling depan untuk mengatasi persoalan gizi buruk, di samping penyuluhan-penyuluhan tentang pemahaman mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan juga melibatkan dinas sosial untuk memberikan bantuan-bantuan sehingga masyarakat kita yang kurang mampu mendapatkan asupan gizi yang lengkap. Terima kasih. Masih ada waktu mau ditambahkan? Itu harus ada kerjasama antara kecamatan, desa, dan seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Karena ini bukan soal kesehatan saja. Baik, terima kasih waktu Anda selesai. Bapak Ibu hadirin pemirsa kalian, mari kita tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon kita. Sesi pertama, kedua, ketiga selesai. Kita masih dalam debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Serang bagian Timur tahun 2020. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Waktu 1 menit 30 detik. Birokrat atau OPD untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan aparatur negara di Kabupaten Serang bagian Timur. Yang berikut adalah untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang rasional, terarah, dan sistematis dalam rangka pengembangan ASN ke depan, dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti jenjang-jenjang pendidikan ataupun mengikuti peningkatan kapasitas itu dengan banyak mengikuti kegiatan-kegiatan assessment dan di luar daerah. Masih ada waktu mau ditambahkan? Cukup? Baik. Ya, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Faham untuk menanggapi jawaban dari Adil. SAKIP adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang produknya adalah LAKIP. Selama ini dia hanya dipakai sebagai simbolis saja, supaya peningkatan pikiran paham, supaya kinerja OPD bisa dievaluasi secara maksimal, ada reward dan punishment yang akan diberikan, dan upaya perbaikan terhadap perencanaan pembangunan masing-masing OPD ke depan. SAKIP atau LAKIP yang disusun itu harus dibuat secara objektif, secara baik, sehingga dia benar-benar bisa menjadi rujukan penilaian bagi kepala daerah untuk memperbaiki kinerja OPD di bawah pimpinan. Tanggapan kan? Iya, masih ada waktu, masih mau tangan cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya diberikan kepada Adil untuk kembali menanggapi. Terima kasih. Ingin saya sampaikan bahwa seperti tadi sistem yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil. Pak Wakil ini wakil saya. Yang seharusnya beliau juga tahu, di bawah kepemimpinan saya dengan beliau, sistem kerja kami seperti itu. Yang selama ini beliau sering sampaikan bahwa kewenangan itu tidak diberikan, makanya beliau sendiri tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Padahal sesungguhnya dalam undang-undang itu dia sudah mengatur jelas bahwa yang namanya wakil bupati, tugas pengawasan itu secara jelas ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23. Itu jelas. Kalau kemudian hari ini beliau keluar dan menyerang seakan-akan bahwa kenapa ini tidak dilakukan, ini juga persoalan. Bicara tentang beliau sudah harus menyampaikan itu tidak sampai sekarang begini. Kok hari ini beliau menyatakan bahwa tidak ada standar. Baik, terima kasih. Waktu Anda selesai, 1 menit. Pemirsa hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Masih dalam sesi adil menjawab, selanjutnya diberikan kesempatan kepada Nina Rama bertanya kepada pasangan nomor 1 atau adil. 1 menit setengah, 1 menit pertanyaan mulai dari pertanyaan. Bicara. Baik, saya mohon maaf ini terkait dan ada korelasi dengan Pak Idris Rumalutun karena dato dua ini nasib sama calon jadi wakil bupati. Nah, sehingga beta mau tanya ke Pak Idris, dalam video yang viral, Pak Mukti, beta mohon maaf, Pak Mukti berkata bahwa punya kemampuan mencekik leher dan menutup keran kepada wakil bupati. Hal ini terdengar sama dengan isu yang santer bahwa Pak Fahri tidak. Sebagai wakil bupati, apa pendapat Bapak Idris terhadap video yang viral tersebut? Baik, Masih ada waktu. Masih ada Buat waktu. wakil Pak Bupati bisa. terserah Bapak Ibu, nanti masih ada waktu? Cukup? Baik, dipersilakan untuk pasangan adil. Saya mohon maaf, nanti saya mempersilakan baru boleh berbicara. Mohon timenya dimatikan. Kita ulang. Baik, dipersilakan pasangan adil untuk menjawab 1 menit 30 detik. Terima kasih. Yang ingin saya sampaikan bahwa wakil bupati adalah membantu tugas-tugas bupati. Memang secara jelas dan tegas diatur dalam undang-undang terkait dengan kewenangan wakil bupati dan bupati. Bupati memiliki kekuatan legitimate untuk menandatangani segala SK yang hubungannya dengan ini. Bupati, persoalan penganggaran itu sekaligus pengguna anggaran adalah bupati. Saudara mungkin bisa terjemahkan itu, saudara juga pernah menjadi kepala dinas di dalam pemerintahan saya. Yang namanya bupati, itu seperti itu. Yang anehnya, ada tim dari mereka yang menyampaikan bahwa desa ini mau dilebur lagi menjadi dusun. Ini yang kadang-kadang membuat kita jadi bingung. Tapi nanti setelah ini baru kita diskusi. Baik, terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan silakan Pak Rumalutun. Ya, jadi tentang video yang viral, saya kira itu media bisa saja direkayasa. Tetapi pada prinsipnya bahwa saya yakin dan percaya bahwa saya akan membantu Pak Mukti ke depan dengan segala apa yang saya, dan saya tidak berambisi apa-apa untuk melakukan hal itu. Dan apa yang Pak Rangki dengar, saya yakin itu adalah hoax yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih Pak Sohel waktunya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Nina Rama untuk kembali menanggapi jawaban dari Adil. Baik, terima kasih. Saya sungguh berpendapat seperti itu. Ya, sehingga ke depan wakil bupati ini betul-betul difungsikan sesuai dengan tupoksi yang diatur dalam peraturan. Nah, ini yang perlu. Sehingga kata orang kasih hilang kesan bahwa wakil bupati bukan menserem, tapi wakil bupati punya tugas membantu bupati untuk melaksanakan segala macam permasalahan yang terjadi. Jadi saya kira itu yang perlu saya tambahkan. Terima kasih, Pak. Masih ada waktu ingin ditambahkan oleh pasangan bupati? Cukup? Baik, selanjutnya kembali diberikan kesempatan kepada pasangan Adil untuk menjawab. 1 menit terhitung berbicara. Prinsipnya apa yang tadi disampaikan bahwa wakil bupati adalah pelengkap. Bupati dan wakil bupati itu suami istri dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Yang penting adalah bagaimana saling menunjang antara bupati dan wakil bupati, saling mengisi. Kelebihan dan kekurangan bupati dan wakil bupati itu saling mengisi. Kadang-kadang yang kita temui dalam perjalanan pemerintahan 1-2 tahun sudah terjadi kebincangan di mana-mana. Malah yang paling naif juga sering menceritakan kebobrokan bupati. Ini yang menurut saya tidak boleh sering kita temui. Bagaimana masyarakat berharap pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Sementara di awal pemerintahan sudah kentok-kentokan, sudah terjadi saya mengklaim keberhasilan. Ini luar biasa. Dan inilah kondisi yang sering kami. Mudah-mudahan ini menjadi potret dan pengalaman kita semua bahwa ke depan kita tidak seperti itu lagi. Saya yakin dan percaya bahwa saya dan Idris ini tetap mesra sampai dengan akhir pemerintahan kami. Karena saya yakin dan Pak Idris ini orang yang luar biasa. Terima kasih Pak Mukti, waktunya selesai. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon. Selanjutnya kita ada pada sesi paham menjawab. Kesempatan
Kesempatan pertama diberikan kepada Nina Rama untuk bertanya kepada pasangan nomor urut 2 Faham. Waktu Anda 1 menit terhitung dari berbicara. Dipersilakan. Pak Fahri, saya mau bertanya, apa kontribusi Bapak Fahri selama 5 tahun sebagai Wakil Bupati untuk masyarakat SBT, terutama masyarakat Kecamatan Werinama dan Siwalala? Berikutnya, pendopo Wakil Bupati yang cukup mewah dan mahal, kenapa hingga kini belum ditempati? Berikutnya, ini pertanyaannya banyak Pak. Tahun 2015 sampai 2019 pertumbuhan ekonomi SBT mengalami penurunan drastis. Apa maksud sebagai Wakil Bupati kepada Bupati untuk mengatasi hal ini? Berikutnya, hampir setiap tahun ada uang yang ke pusat. Apa penyebabnya? Terus APBD kita terjun bebas sampai kurang lebih 700 miliar lebih. Dana alokasi umum 5 miliar sekian. Kurang lebih 700 sekian. Selama 5 tahun menjadi Wakil Bupati, apa karya Bapak? Baik, terima kasih Ibu Ani. Waktunya selesai. Diberikan kesempatan kepada pasangan Faham untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik. Terima kasih. Wakil Bupati. Ini bertanya kepada Wakil Bupati sebenarnya. Sebentar Pak, mohon maaf. Tolong timernya diatur kembali. Mohon maaf Pak. Mohon maaf sebentar, ada kesalahan teknis. Oke. Baik. Timernya dipersilakan. Silakan Pak Fahri. Ya. Apa yang saya lakukan sebagai Wakil Bupati dalam satu periode ini adalah membantu Bupati melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Plus minus yang dicapai oleh pemerintahan ini juga adalah bagian dari prestasi kami berdua. Apa yang saya lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin melakukan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Dan lebih dari 3 survei resmi menunjukkan bahwa masyarakat SBT itu merasa lebih puas terhadap pelayanan Wakil Bupati daripada terhadap Bupati Seram bagian Timur. Yang kedua, tentang pendopo. Pendopo itu adalah aset daerah, dia bukan milik pribadi saya. Yang membangun adalah pemerintah daerah dengan APBD yang sudah disepakati dan disetujui bersama antara eksekutif dan DPRD Kabupaten Seram bagian Timur. Mengapa tidak saya tempati? Karena masih ada beberapa kebutuhan teknis yang belum selesai. Soal air bersih misalnya. Sampai sekarang belum ada air bersih dan itu sudah kami sampaikan dan belum diadakan sampai hari ini. Itu satu kendala besar yang menyebabkan saya tidak bisa menempati rumah dinas dimaksud. 2015 sampai 2019 terjadi penurunan. Saya banyak sekali meminta kepada Pak Mukti sebagai Bupati untuk memberikan bagian tugas yang jelas agar saya bisa membantu secara maksimal pemerintahan ini. Tapi sampai sekarang tidak ada pembagian tugas yang... Maaf, waktu Anda selesai, Pak Fahri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kepada pasangan Nina Rama untuk menanggapi jawaban dari pasangan Faham. Dipersilakan. Ya, pasti air dan sarana prasarana juga tidak tercukupi. Kalau Pak Wakil kasih... Terima kasih Bu Ani, waktu Anda selesai. Mohon maaf, selanjutnya dikembalikan kepada pasangan Faham atau nomor 2 untuk menanggapi. Ini pernyataan yang agak keliru dari Ibu Ani mengatakan bahwa Bupati punya anggaran dan Wakil punya anggaran. Tidak pernah ada terminologi itu dalam penganggaran APBD kita. Yang ada adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tidak ada anggaran Bupati dan anggaran Wakil Bupati. Ibu Ani tolong mempelajari lebih baik tentang sistem penganggaran daerah. Yang kedua, lagi-lagi yang disoroti adalah pendopo Wakil Bupati. Itu adalah aset daerah. Dan Bupati bisa saja memfungsikan itu untuk kepentingan apa saja. Dia tidak dibangun untuk saya. Tapi ada part-part bagian-bagian yang akan digunakan sebagai mes daerah untuk menerima tamu-tamu yang datang dari luar. Kita tahu keterbatasan daerah dan sarana prasarana hotel yang ada. Itu dimaksudkan untuk mes-mes untuk tamu, wisma tamu, pejabat-pejabat yang datang dari luar. Terima kasih Bu Ani. Masih ada waktu? Cukup. Baik, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk pasangan Faham. Selanjutnya, Adil akan bertanya kepada Faham.
Waktu 1 menit diberikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 1 bertanya kepada pasangan nomor urut 2. Dipersilakan dari sekarang. Oke, terima kasih Pak. Di dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang sangat tidak menentu, saya ingin pada paham bagaimana cara mengatasi disgini rasio indeks dan hal-hal yang berhubungan dengan inflasi yang terjadi di daerah Kabupaten Serang bagian timur. Masih ada waktu sebentar, Pak. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup? Baik, cukup. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada pasangan paham 1 menit 30 detik untuk menjawab. Terima kasih. Jadi ini cerita tentang apa? Bagaimana kita menangani inflasi. Satu di antara pertanyaan itu bagian dari apa yang membentuk Gini rasio tadi. Nah, di daerah itu ada yang namanya TPID, Tim Penanggulangan Inflasi Daerah, dan itu secara regulasi dipimpin oleh bupati. Jadi sebenarnya saya butuh lagi tanggapan, apakah dalam periode ini TPID itu berfungsi, dilaksanakan atau tidak? Karena itulah yang akan membantu daerah ini menangani atau mencegah inflasi yang tinggi, ya. Jadi jawaban saya kemudian saya kembalikan untuk ditanggapi karena TPID itu dipimpin menurut regulasi oleh kepala daerah. Terima kasih. Masih ada waktu? Ingin bertanya sebentar, Pak, mohon maaf. Masih ada waktu pasangan nomor 2? Cukup? Baik, selanjutnya diberikan kesempatan kepada pasangan Adil untuk menanggapi 1 menit dari sekarang. Ya Pak, jadi yang pertama adalah disparitas Gini rasio indeks yang perlu Pak Fahri menjabarkan hal tersebut. Karena ketimpangan ekonomi ini sudah sangat berbahaya. Ya, dan setelah itu baru kita berbicara tentang inflasi. Jadi saya ingin terstruktur jawabannya dari disparitas Gini rasio indeks, baru kita masuk ke inflasi. Ya, sebentar Pak, masih ada waktu, mau ditambahkan Pak calon bupati? Cukup? Baik, cukup. Dipersilakan pasangan paham untuk menanggapi. Apa yang Bapak maksudkan berhubungan juga dengan kemampuan daya beli masyarakat. Dan itu yang jadi catatan untuk pemerintahan ini. Kegiatan ekonomi kita tidak begitu berkembang pesat, dan itu yang kemudian mengakibatkan apa yang terjadi. Sehingga ini harus dijawab soal inflasi, karena yang bertanggung jawab terhadap penanganan inflasi adalah TPID yang dipimpin oleh kepala daerah. Itu akan menjawab masalah. Silakan. Baik, terima kasih. Yang tadi. Baik, saya kira cukup ya Pak. Masih dalam sesi pasangan nomor 2 untuk menjawab, cukup? Baik, Bapak Ibu, dengan demikian sesi menjawab dari pasangan nomor 2 selesai. Kita berikan tepuk tangan dan semangat yang luar biasa bagi ketiga pasangan calon. Saya ingatkan sekali kepada ketiga pasangan calon bahwa debat ini ada dalam tata tertib sebagaimana sudah disampaikan. Bapak Ibu akan berbicara atau menanggapi ketika saya mempersilakan atau memberikan kesempatan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi Nina Rama menjawab. Kesempatan pertama, 1 menit diberikan kepada Adil untuk bertanya kepada Nina Rama. 1 menit terhitung mulai berbicara. Dipersilakan. Pasangan Adil, dipersilakan untuk bertanya. Boleh dinyalakan mic-nya, Pak? Terima kasih. Berdasarkan data BPS, selama 5 tahun terakhir ini, kami sudah berhasil mengurangi angka TPT hingga 2,82% poin dan menempatkan SPT pada urutan kelima dari 11 kabupaten kota di provinsi. Maka mohon pasangan Nina Rama untuk menjelaskan kiat-kiat untuk menurunkan TPT hingga 5 tahun ke depan. Baik, masih ada waktu? Ingin ditambahkan pertanyaannya? Cukup? Baik, selanjutnya diberikan kesempatan, boleh di-cut off waktunya, diberikan kesempatan 1 menit 30 detik untuk pasangan Nina Rama menjawab. Tadi kurang jelas, bisa diulangi. Berdasarkan data BPS, ya mungkin di BPS selama 5 tahun ini terakhir pemerintah
pemerintah daerah sudah berhasil mengurangi angka TPT dari 2,82% poin dan menempatkan SBT pada urutan kelima dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Maka dimohon Nina Rama untuk menjelaskan kiat-kiat untuk menurunkan TPT hingga 5 tahun ke depan. Baik, dipersilakan Nina Rama untuk menjawab. Kami tidak berikan lagi kesempatan berikut untuk mengulangi pertanyaan dari pasangan adil. Dipersilakan, kami sudah menyampaikan mohon untuk memperhatikan sebaik mungkin pertanyaan yang disampaikan oleh moderator maupun pasangan calon. Dipersilakan mulai 1 menit 30 detik mulai dari berbicara. Baik, terima kasih. Terkait dengan TPT, insya Allah kami ketika terpilih ada langkah-langkah yang akan kami lakukan untuk meningkatkan TPT itu. Jadi insya Allah ini dia yang menjadi pertanyaan, ya. Ketika ini kami akan lakukan ketika terpilih, ketum juga sinergik dengan SKPD untuk melakukan peningkatan TPT. Baik, masih ada waktu 45 detik. Ingin ditambahkan? Bupati terpilih ada dibantu oleh para UPD. Jika Nina Rama terpilih, mungkin Nina Rama akan memanggil dinas terkait untuk membicarakan bagaimana bersama-sama untuk meningkatkan dari urutan yang tadi disebut bisa digenjot naik. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Baik, masih ada waktu. Ingin ditambahkan cukup? Baik, cukup. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi. 1 menit terhitung dari berbicara. Dipersilakan. Ibu supaya lebih tegas mengurangi TPT, tingkat pengangguran terbuka, Bu. Itu tingkat pengangguran terbuka yang jelas itu sesuai dengan istilah yang ada di BPS, itu tingkat pengangguran terbuka. Jadi itu bukan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka, tapi menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Jadi TPT itu ya harus dikurangi, itu tingkat pengangguran terbuka. Itu penerima kerja yang tidak mendapat kerja dan itu tingkat pengangguran terbuka itu didorong supaya penerima kerja, tenaga kerja itu bisa mendapat penerima pada lembaga pada lapangan kerja seperti itu, Bu. Makanya SBT ini pemerintah daerah dari 2015 sampai dengan 2019 itu sudah mengalami penurunan yang luar drastis. Sudah sekitar dari 2017 itu kita 67,44% sekarang sudah menjadi. Baik, waktu Anda selesai, Pak Mufti. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Nina Rama untuk menjawab tanggapan dari pasangan nomor 1. Waktu 1 menit terhitung dari mulai berbicara. Dipersilakan. Iya. Oke, makanya kan tadi saya bilang bahwa bupati itu dibantu oleh para OPD-nya. Nah, untuk meningkat angka penganggurannya rendah, kita harus bekerja sama dengan para OPD-nya. Bagaimana caranya agar angka pengangguran di SBT itu bisa diminimalisir? Saya bilang bahwa angka pengangguran di SBT ini di urutan seperti yang tadi Bapak bilang urutan keberapa itu saya tidak tahu, tetapi kenyataan yang saya dapat selama berkampanye masuk kampung dari kampung-kampung, keluar kampung, aspirasi dari masyarakat banyak sarjana-sarjana itu yang masih menganggur. Nah, dibilang peningkatan itu bagaimana? Malah justru angka pengangguran itu malah tinggi. Ditambah lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang anjlok, tidak ada rumusnya angka pertumbuhan yang anjlok sehingga angka penganggurannya minimalisir. Baik, terima kasih. Waktunya selesai. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin dan pemirsa di rumah. Selanjutnya, Faham akan bertanya kepada Nina Rama. 1 menit diberikan kesempatan. Dipersilakan Faham bertanya kepada Nina Rama. Baik. Untuk pasangan Nina Rama, tadi telah menyebutkan bahwa kemiskinan adalah salah satu masalah yang ingin
diatasi secara baik oleh pasangan Nina Rama. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Nina Rama menggunakan perangkat yang namanya TKPKD. Apa itu TKPKD? Siapa yang akan memimpinnya dan bagaimana TKPKD dimaksimalkan untuk ikut membantu mewujudkan cita-cita Nina Rama menurunkan angka kemiskinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahri. Cukup? Oke, dipersilakan Nina Rama menjawab 1 menit 30 detik dari sekarang. Oke, yang pertama saya belum pahami. Mohon maaf, sebentar Ibu, sebentar. Timernya 1 menit 30 detik. Yang pertama saya Baik, mulai. Yang pertama saya belum memahami kepanjangan dulu ya, singkatan dulu. Pak Wakil tolong diperjelas dulu singkatan karena debat hari ini disaksikan oleh seluruh warga masyarakat yang notabene adalah pendidikan mereka itu beragam. Jadi kalau bisa pertanyaannya juga sederhana dan saya pun juga jawabnya sederhana. Yang satu. Yang kedua, untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Seram bagian timur, kuncinya itu laju pertumbuhan ekonomi anjlok tetap ikuti dengan angka pengangguran juga cukup tinggi. Trik dari Nina Rama yaitu nomor 1, kuota ASN dari 70 jatah kita akan perjuangkan lebih dari 70 kuota untuk pegawai negeri sipil. Terus tenaga guru kontrak kita akan kontrak, tenaga medis kontrak kita akan juga kontrak karena itu adalah payung hukumnya peraturan bupati. Yang berikutnya kita akan pendekatan program-program kecil-kecil kepada masyarakat agar perputaran ekonomi di wilayah tersebut, di desa tersebut lebih berputar. Terutama pencairan dana desa tidak boleh di September, harus di bulan Maret. Karena itu juga faktor lambatnya pertumbuhan ekonomi di desa. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman untuk Nina Rama. Selanjutnya waktu untuk paham menanggapi jawaban Nina Rama. 1 menit mulai berbicara. TKPKD adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Ini dipimpin oleh Wakil Bupati dan TKPKD tujuannya untuk mengkonsolidasi kegiatan-kegiatan OPD agar sesuai dengan sasaran penurunan angka kemiskinan, tepat lokus untuk pengurangan angka kemiskinan dan tidak terjadi tumpang tindih antara masing-masing OPD dalam kegiatannya, sehingga anggaran yang dimiliki daerah yang terbatas bisa maksimal kita gunakan untuk tujuan mulia yang Ibu sampaikan, yaitu mengurangi angka kemiskinan. Demikian Ibu. Masih ada waktu? Ditambahkan? Cukup? Baik, selanjutnya Nina Rama diberikan kesempatan untuk menjawab tanggapan dari Pak. 1 menit terhitung mulai berbicara. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Memangnya yang singkat-singkat yang sering populer ini kan ketungkuran. Ini kayak TKP. Padahal ya, jadi tadi terkait dengan TKP, kalau terkait dengan penjelasan kepanjangannya begini, atau bisa penjelasan di akurat. Karena ya, terkait dengan tim koordinasi ya, angka pengangguran ini yang jalannya katanya akan secara struktur dan bentuk organisasinya. Nah, itu tetap kita hubungkan dengan organisasi terkait, OPD terkait yang bisa menambah pengembangan atau menurun angka kemiskinan. Jadi insya Allah terjadi itu ya kita akan koordinasi untuk membentuk ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih tepuk tangan yang meriah bagi ketiga pasangan calon, khusus pasangan Nina Rama yang sudah menjawab. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa di rumah, kita baru saja menyelesaikan sesi keempat dalam debat publik di sore hari ini, dan kita akan masuk pada sesi terakhir, yaitu sesi kelima, closing statement. Saya akan berikan kesempatan kepada ketiga pasangan calon untuk memberikan closing statement, meyakinkan masyarakat Seram bagian timur sebagaimana yang sudah mereka sampaikan, untuk pada tanggal 9 nanti mereka akan menentukan pilihan bagi masing-masing pasangan calon berdasarkan keputusan masyarakat Seram bagian timur.
Kesempatan pertama diberikan kepada pasangan Adil 1 menit terhitung mulai dari bicara. Terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Serang bagian timur yang hari ini menyaksikan debat publik atau debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Serang bagian timur. Pada hari ini adalah bagian dari upaya mencari yang terbaik pemimpin Kabupaten Serang bagian timur 5 tahun ke depan. Harapan kami, kita boleh berbeda pilihan politik, kita boleh berbeda keinginan untuk menentukan pilihan kita, tapi yang dipastikan bahwa kita adalah masyarakat Serang bagian timur. Kita wajib menjaga kebersamaan, kita wajib menjaga kekeluargaan kita. Walaupun berbeda, tapi marilah kita letakkan perbedaan ini di bingkai kebersamaan kita. Tapi saya mau ingatkan, jangan lupa pilih Adil pada tanggal 9 Desember 2020. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pasangan Adil. Selanjutnya pasangan Faham diberikan kesempatan. Berbagai masalah yang dihadapi oleh kabupaten kita Serang bagian timur tidak berarti bahwa kita putra-putri SPT tidak mampu menyelesaikan masalah itu. Tapi masalah ini bisa kita selesaikan karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor kemauan. Seperti yang disebutkan dalam pepatah yang indah, if there is a will, there is a way. Bila ada kemauan, pasti ada jalan. Yang kedua, kita bersatu pasti bisa, bersama kita mampu, dan oleh karena itu, yang bisa mampu dan mengerti adalah orang yang paham. Oleh karena itu, dari Teluk sampai Siwalalat, dari Kilmuri sampai Bula Barat, mari bersama-sama dengan paham untuk mengerti masalah-masalah yang ada di Kabupaten Serang bagian timur. Pilih nomor 2. Terima kasih. Waktunya selesai. Selanjutnya pasangan Dinarama. Dipersilakan. Masyarakat kufur sampai dengan misi Muhammad kami menghubungkan Ban Serep. Plan agama muslim non-muslim insentif Anda kami naikkan. Para guru ngaji kami akan beri insentif karena pekerjaan kalian sangat mulia. Teman-teman lulus sarjana kami akan berjuang menambah kuota ASN. Karena 2019 SBT cuma dapat jatah 70 saja. Kami akan terima tenaga kontrak guru dan kesehatan. Pilihlah Dinarama. Masyarakat yang inginkan desa persiapan, mari dukung Dinarama. Kami akan aktifkan desa Alia dalam 100 hari kerja. Nelayan, petani, pedagang, tukang ojek, abang beca, sopir, tukang kayu, tukang batu, dan profesi lainnya. Mari dukung Dinarama agar ekonomi bangkit kembali. Teman-teman ASN, ayo dukung Dinarama. Kesejahteraan Anda akan terpenuhi. Masyarakat Dihil sampai Teor, konektivitas jalan pelabuhan antar kecamatan, akses listrik belum terpenuhi, kebutuhan air bersih dan kebutuhan dasar lainnya, insya Allah akan terrealisasi. Kaum perempuan, mari pilih Dinarama. Terima kasih, waktu Anda selesai. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon. Sekali lagi, kita telah saksikan bagaimana komitmen, ide, dan gagasan para calon bupati dan wakil bupati Serang bagian timur yang disampaikan dalam debat tadi. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, masyarakat Serang bagian timur yang akan memutuskan siapa yang akan dipilih nanti. Untuk itu, jangan lupa pada tanggal 9 Desember 2020 nanti, Bapak Ibu Saudara selaku pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan wajib mendatangi TPS untuk menyalurkan hak pilih Bapak Ibu Saudara semua di negeri kita Wotunusa. Ingat, kualitas demokrasi dan kemajuan negeri tercinta ini ada di tangan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator debat hari ini, Stephen Malai, mewakili semua kru TVRI, mewakili KPUD, mewakili panelis, dan mewakili pasangan calon serta semua partai pendukung, menyampaikan banyak terima kasih kepada masyarakat SPT, masyarakat Maluku, masyarakat Indonesia yang telah menyaksikan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Serang bagian timur tahun 2020. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dan mari bersama-sama
pasangan calon teman dan moderator, serta Bapak Ibu yang masih melepaskan masker, kita mengkampanyekan hidup sehat berdasarkan protokol dengan menggunakan masker kembali secara bersama-sama. Terima kasih banyak. Pemirsa, demikianlah debat publik pemilihan calon bupati dan wakil bupati Seram bagian Timur tahun 2020 yang baru saja kita saksikan bersama. Dan marilah kita ciptakan pilkada yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat, khususnya untuk Indonesia dan terlebih khusus lagi di bumi Itawotu Nusa. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa.